yang mendengarkan kamu, dia mendengarkanku. Barang siapa yang menolak kamu, dia juga menolak kamu. Barang siapa yang menolak aku, dia menolak yang mengutus aku. Capek aku, satu nafas pak. Bang Candi, Hmm. Bang, satu Ya. sih di sini aku nangkap kalau abang itu saksi Yehova kan, betul Enggak, kan? enggak pernah ke gereja aku. Enggak, abang saksi Yehova kan? Enggak, Kristen, Protestan. Masya Allah. Bang, masih bertahan bang dalam kekristenan itu bang? Bukannya bertahan, cuma aku biasa-biasa aja, gitu. Enggak Gini loh pernah bang, ke gereja. gini bang, sebenci-bencinya Islam kepada umat Kristen, tapi nggak pernah berani mengatakan seperti abang katakan itu. Eh, Apalagi mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah iblis. Jujur bang, iya, aku sebagai manusia biasa Enggak, pun bang, enggak, nggak nanti berani. nah, ini Bang Bezi jangan disamakan Nabi Isa dengan Yesus. Memang ya ada satu perspektif yang apa, satu individu yang ceritakan dengan perspektif yang berbeda tapi tidak sama. Kalau di sana kan dikatakan Yesus itu adalah uh, orang yang sangat terhina ya. Nah gitulah. Jangan kalau misalnya apa ada hoten kita bawa Yesus saja gitu. Yaudah, ini Bang Sandi. Tapi walaupun gitu Bang, Abang kan sebagai seorang Kristen Bang. Ya walaupun Abang contohnya nggak percaya sama Yesus, tapi setidaknya Yesus itu kan tercantum dalam Bible kamu. Jadi berisik di situ, motormu itu banyak kali. ya, jadi menurutku fatal sih Bang kalau misalnya Abang berkata begitu. Tapi aku nggak tahu lah pola pikirmu seperti apa. Aku rasa pola pikirmu di sini juga belum netral Bang. Jadi cobalah berpikir lagi. Kira-kira apakah saya ini masih dikatakan manusia jika aku berkata begini? Karena manusia aja nggak bakalan berkata begitu Bang. Manusia loh. Aku nggak mau apa, memang aku itu ngomong apa adanya, nggak mau apa yang ku baca dan apa yang kulihat itu memang aku tetap kasih keluar habis, nggak mau lah aku simpan-simpan gitu, ngapain gitu. Iya, memang gitu ceritanya, bukan apa siapa itu yang menantang perkataan saya. Kalau ada, aku nanggung perkataanku. Kalau aku mengatakan di sini Yesus sendirilah iblisnya, memang benar iblis. Bang Sandi, saranku gini aja Bang. Daripada abang makin pusing Low gara-gara battery. membaca Bible Bang. Please charge. Udah Bang, lupakan itu Bang, tinggalin Bang, serius. Abang makin pusing, makin stres kurasa nanti semakin lama membaca Bang. Karena abang pasti akan bingung sendiri Bang. Saya kasihan Bang sama Bang, serius aku. Saya bukannya itu mau mengajak abang ke Islam, tapi kurasa kalau misalnya seperti ini narasi abang nih, waduh, kalau dibilang makin stres juga mungkin terlalu kasar sayanya nih Bang. Jadi udahlah, nggak usah baca lagi, mendingan abang cari dah yang lebih baik daripada abang tersesat nanti ke depannya dan Betul. nggak tahu juga di akhiratnya kayak gimana. Kasihan aku Bang, serius. Tapi aku Sandi ini nggak mau belajar apa, orangnya. aku cuman apa gitu. Pokoknya saya itu nggak mau ku lindung-lindung atau untuk ku mensembunyi-sembunyi, nggak suka saya. Apa yang ku baca itu memang ku keluar habis itu, nggak mau lah ku simpan-simpan. Benar atau tidak saya sikat habis, nggak mau lah itu. Kalau Saya tahu aku Bang. simpan buat diriku sendiri, siapa yang mengetahuinya kalau bukan aku yang membagi tahu gitu. Lebih bagus aku bagi Betul. tahu kalau memang benar-benar salah ya udah saya wes gitu. Selesai kan. Iya, saya tahu Bang, itu hak abang. Mau menjelaskan kayak gimana, mau mengambil kesimpulan kayak gimana itu hak kamu. Itu no problem itu. Tapi menurutku Bang, daripada abang terbelenggu dengan keputusan-keputusan seperti itu, dan abang pun juga nanti di akhiratnya itu mungkin ya, abang nggak akan sadar apa yang akan abang dapatin. Udah mendingan daripada abang bingung, tinggalin aja. Mendingan lupakan itu Bible daripada membuat abang stres. Fokus belajar Islam saja Bang. Fokus aja. Terserah Enggak, nanti. Abang, gini. sebentar dulu Bang. Sebentar Ya. dulu. Mau abang jadi Islam atau tidaknya nanti, tapi setidaknya dulu abang terhindar dari dosa karena stres memikirkan Bible terus. Ini fokus belajar Al-Quran. Kalau aku Gitu. nggak stres, biasa-biasa aja.
Ya, karena aku katakan itu apa yang ku dapat dan ku pelajari ya memang ku itulah begitulah itu nggak mau ku simpan-simpan. Tapi kalau dibilang stres nggak juga, biasa aja saya. Cuman orang itu yang mendengar saya memang pedas gitu, Gini, pedas gini kerasnya Sandi, gitu. gini Sandi ya. Hmm, Kamu saya lihat termasuk orang yang mau belajar. Kamu orang yang suka membaca, ya. Nah, hmm. kenapa pemahamanmu tentang Bible seperti itu? Karena yang kamu baca bukan firman Tuhan, hanya karangan manusia. Makanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat sesama Kristen saja. Kalau itu firman Tuhan, kalau itu adalah uh, perkataan Tuhan, maka kamu pasti sejalan dengan Kristen-Kristen yang lain. Begitu. Nah, kalau kita lihat di Islam, kemanapun kita pergi, ke negara manapun, Belanda, Amerika, Jepang, walaupun kita berbeda bahasanya, bentuk kulitnya, tapi tidak ada pertikaian dalam Al-Quran. Pensalah tafsiran dalam Al-Quran tidak ada. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, aku yang menurunkannya, maka aku juga lah yang menjaganya. Yang kedua, Handi, umur kamu belum terlambat. Kalau kamu udah ada keraguan di dalam Kristen tadi, Yesus bukan Tuhan, kamu ngakui, bahkan kamu mengatakan Yesus adalah iblis, maka karya penyalipan itu tidak berlaku lagi sama kamu. Jadi apa yang kamu cari di Kristen? Sementara penyalipan Yesus diajarkan oleh Kristen untuk penebusan dosa. Tetapi kamu sendiri mengatakan kamu sudah tidak percaya Yesus. Nah gitu. Jadi ibaratnya sekarang Sandi, kamu itu ibaratkan terombang-ambing di atas laut yang belum jelas kemana arah tujuannya. Nah coba kamu pelajari Islam, kamu bertanya tentang Islam, karena hidup cuma satu kali Sandi. Hidup bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Keputusan itu ada di tangan kamu sekarang. Kamu mau masuk neraka, kamu yang pilih. Kamu mau masuk neraka surga, kamu yang pilih. Dengan cara apa? Belajar. Pahami dulu Islam, pelan-pelan. Pahami dulu Islam. Konteks Tuhannya dulu. Konteks Tuhannya. Pantas nggak Islam ini, Allah ini dituhankan kalau menurut kamu? Kamu baca, kamu tanya. Di dalam Islam, Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Suci. Tidak ada bisa dikatakan Maha Indah, Maha Tidak Maha Kuasa, Maha Tidak Maha Melihat. Nah, kalau Yesus dituhankan, ketika dia turun di Israel, dia tidak bisa melihat negara Indonesia. Ini gagal maha melihatnya. Ketika Yesus turun jadi Tuhan di Israel, dia tidak bisa mendengarkan perkataan orang Indonesia. Batal maha mendengarnya. Ketika dia dikatakan maha kuasa, tapi dia disiksa, batal maha kuasanya. Maha suci dikatakan kepada dia, ketika ada kotoran makanan di dalam perutnya, air kencing di dalam tubuhnya, batal maha sucinya. Begitu. Nah, buatmu Sandi, sekarang kamu belajar. Tapi Jangan gini, kamu oke, oke. Tapi gini, tapi kan menurut aku itu Tuhan nggak lahir, dan yang dilahir Bunda Maria juga itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak mantap. lahir. Memang ada, tapi nggak ada yang tahu. Karena pernah Betul. berkata di situ, dari mana aku datang dan kemana aku pergi tidak ada yang tahu. Itu curiga semua itu. Bilang, wah ini lahir dari Bunda Maria ini yang di sana. Itu curiga, nggak ada yang benar. Yang benar itu tidak ada yang tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tidak ada yang tahu. Makanya itulah kunci terutama yang kupegang. Karena yang dicuriga bilang ini lahir, Bunda Maria melahirkan inilah melahirkan. Tidak benar kalau bagi aku. Sedangkan perkataan Yesus sendiri tidak ada yang tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Gak ada yang tahu. Ada. Gak ada yang tahu.
Kalau itu dibilang ini anaknya Bunda Maria ini begini, itu apa ya, dongeng semua, nggak ada yang tahu kan. Yesus apa di perkataan di situ kan udah mengatakan yang benar-benar perkataan itu. Makanya saya itu nggak percaya semua selain itu kata itu. Ya, bentar ya Bang Sandi ya. Ini buat saudara-saudara saya Islam di bawah. Ini ya teman-teman, kalian juga jangan lupa ya. Kebanggaan Islam itu bukan ketika ada orang Kristen atau pihak oknum di dalam kekristenan, dia itu berhasil mengolok-olok agamanya sendiri. Itu bukan kebanggaan bagi orang Islam. Tetapi kebanggaan kepada orang Islam ataupun agama Islam ketika orang-orang yang dulunya kafir tidak percaya kepada Allah balik kepada fitrahnya. Itu kebanggaan kepada Islam. Itu bukan kebanggaan kepada kalian ketika kalian berhasil memanfaatkan orang-orang oknum di dalam kekristenan berhasil mengolok-olok agamanya. Nggak ada. Justru kita kena bro. Kalau misalnya berkat adu domba kita, mereka itu saling olok-olok. Kena ke kita jadinya. Karena sama aja kita membuat kejahatan di dalamnya. Itu kalian juga jangan lupa itu bro. Lanjut Tante. Ya, oke. Di sini aku tidak ada mengolok-olok di sini. Tapi ini apa yang aku katakan ini, aku katakan yang sesungguh-sungguhnya yang benar gitu. Karena di situ kan pernah ada itu di pasal ayat berapa itu saya nggak tahu lah. Pokoknya di situ kan pernah mengatakan dari mana aku datang dan kemana aku pergi tidak ada yang tahu. Tapi semuanya itu curiga. Yang dibilang yang disalib, kalau bagi aku nggak percaya. Yang dibilang dilahirkan nggak percaya. Karena Tuhan itu nggak mungkin dilahirkan. Karena perkataannya sendiri gitu. Karena nggak kan pernah di situ kan pernah juga dia mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada gitu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia ada di mana. Memang itu membingungkan di situ. Ya, makanya saya semuanya yang tambah-tambah apa segala macam itu saya tidak percaya gitu. Iya, gitu. Masa Tuhan kok dilahirkan? Sedangkan di situ yang tertulis enggak seperti itu. Iya. Tambah-tambah Ya. lagi separuhnya itu. Ya, gini Sandi ya. Ya, kamu umurmu berapa sekarang, Dek? 20 lebih. 20. Kamu coba ya, kapan nanti saya buka live, kamu bertanya tentang Islam. Ya, coba kamu udah bertanya masuk ke umat Islam, kamu jangan ini berdebat. Saya mau bertanya tentang Islam. Kayak mana konsep surga di Islam, kayak mana Nabi di surga di Islam, kayak mana Tuhan di Islam, kayak mana apa yang diajarkan di Islam. Nah, itu kamu bertanya ya. Jadi jangan dulu naik ke komal-komal apa namanya diskusi dulu. Bertanya, misalnya masuk ke komal kiai, kamu belajar. Pelajari dulu. Pelajari ini, pelajari tentang syariat, pelajari tentang tauhid, pelajarin pokoknya tentang Islam semua. Semoga Iya, ya. memang kalau belajar tentang itu pasti kita dari awalnya gitu. Kalau nggak ada awalnya, nggak mungkin ada akhirnya gitu. Jadi pertanyaan awal itu harus gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan awal aja nggak bisa dijawab atau nggak bisa dijelaskan, terus dibilang menghujat apa, memang saya nggak bisa melanjutkan untuk bertanya tentang hal itu gitu. Ya, karena di sini kan tanya namanya diskusi tentang lintas seperti gini ini, gimana pun kata orang dia berbicara, memang namanya diskusi seperti gini ya kita merasa dihujat apa memang harus ada. Kalau nggak mau harus ada, bagus nggak usah gabung. Itu aja kuncinya. Tapi kalau yang namanya penghujat itu tanpa kita bercerita, berdiskusi tentang lintas seperti ini, terus tiba-tiba dia sebut kita punya keyakinan, itu baru namanya penghujat. Kalau sama-sama seperti gini, mau menjatuhkan, mau jungkir balikan perkataan itu, kita nggak boleh mengatakan bahwa ini penghujat. Nggak suka, nggak usah gabung gitu. Itu aja kuncinya. Ya, kalau pasang lintas, kecuali dia mengatakan ini di luar dari jangkauan lintas diskusi, ini baru namanya penghujat. Kalau Tapi dalam kamu lintasan itu, tapi ya, kamu nggak percaya kan ada Tuhan?
kalau dibilang Tuhan ada ya, tapi nggak ada yang tahu. Jadi gini ya, kita tahu Tuhan pertama dari kitab suci, benar? Nah, dari kitab suci. Nah, dari kitab suci ini kita ambil penilaian dulu. Di dalam Bible itu ditemukan 6.500 kesalahan terjemahan diakui oleh pendeta besar di Kristen. Ada 2 orang, profesor 1 Yonatan Purnomo dan profesor pendeta Yosua Tewu. Dan saya pun menemukan sekitar 300 kontradiksi di dalam Bible. Nah, apabila kitab suci ini yang kita jadikan rujukan untuk mengetahui siapa Tuhan kita, apa ajaran kita itu udah adanya banyak kesalahan, itu maka bisa dikatakan gagal kita ambil sebagai pedoman hidup. Kenapa? Ya, Satu saja salah, kalau udah banyak salah, rasulnya, nabinya pun salah, Tuhannya pun salah, ajarannya pun salah. Contoh, ajaran di Kristen hampir rata di dalam Kristen itu tidak bisa dipakai oleh umat manusia. Ajaran di Kristen pertama tidak memberikan solusi kepada umat manusia. Yang pertama adalah ajaran kasih. Kalau ajaran kasih ini diterapkan ke Indonesia, maka tidak perlu lagi tentara, polisi, kejaksaan. Kenapa? Tidak boleh kita memenjarakan musuh kita, tidak boleh menangkap musuh kita. Maka orang Kristen kalau menganut ajaran kasih, maka dia tidak boleh jadi polisi, tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi BIN, Badan Intelijen Negara. Nanti kalau dia jadi Badan Intelijen Negara, dia nggak boleh berdusta. Tanya orang, mana presiden kamu? Itu dibangker, hancur negara. Betul tidak? Begitu, tetapi di Islam sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad udah mengetahui 1400 tahun yang lewat akan ada perbuatan tentang berdusta memberikan manfaat. Ada berdusta di dalam Islam itu dibolehkan. Contoh, mendamaikan orang yang berperang, menjaga perasaan pasangan. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa orang. Nah, ini boleh. Ini dipakai oleh negara kita. Ketika ada tentara berperang kayak ke Papua, jadi dia untuk menyelamatkan misalnya saudaranya, biar yang saudaranya ini tadi semangat kali mau berperang melawan KKB, jangan dulu ke sana. Itu ada kumpulan KKB sekitar 200 orang. Kita mundur aja. Tapi kalau dibilangnya 10 mungkin dilawan. Tapi karena ingin menyelamatkan nyawa saudaranya, kita mundur aja, di sana ada 200 orang KKB. Selamat nyawa kawannya. Nah, begitu juga ketika misalnya kamu Sandi, ada perperangan antar desa. Desa sana mengatakan, kamu bilang ke desa satu, di situ penduduk desanya ada 1000, padahal nggak sampai 20 orang. Kamu pun balik ke desa sana, di sana ada 500 orang, padahal nggak sampai 5 orang. Akhirnya karena kamu berdusta dengan jumlah orang yang berperang ini, nggak jadi berperang, damai, karena ketakutan. Nah, ini mendamaikan orang berperang atau dengan cara lain banyak. Nah, yang kedua, ketika kita memiliki pasangan. Ketika kita memiliki pasangan, nah, orang tua kita berantem dengan istri kita, ya kan? Jadi orang ini saling berantem. Akhirnya kita bilang ke istri kita, Mama, itu ibu tadi muji-muji kamu, katanya dia salah, minta maaf, mungkin gini-gini. Nah, kamu pun pergi ke mama kamu, Ma, sebetulnya istriku kayak gini, dia nggak mau, dia gini-gini. Akhirnya berdamai. Jadi menjaga perasaan dan mendamaikan. Yang kedua, menyelamatkan nyawa orang. Ketika kamu misalnya dikejar oleh orang, mau dibun-bun, kamu masuk ke dalam rumah aku. Sampai di rumah, aku bilang, mana si Sandi? Kata orang ini, oh Sandi dia ke arah sana lurus, dia nggak ada di sini. Kamu dicari di sana, selamat. Nah, itu manfaat. Itu aja kita udah bisa menilai bahwa ajaran Islam
yang berdusta yang diizinkan oleh Allah memberikan manfaat kepada manusia. Nah, yang kedua, ajar Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, sebelum Negara Republik Indonesia ini terbentuk, undang-undang yang dipakai oleh negara kita ini udah diajarkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lewat. Contoh, pemakaian narkoba ini, ya kan? Sebelum negara Indonesia membuat larangan pemakaian narkoba, Nabi Muhammad udah melarang 1400 tahun yang lewat. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada dirimu haram. Segala sesuatu yang mendatangkan penyakit kepada dirimu haram. Berarti termasuk karena narkoba mendatangkan mudarat. Narkoba membuat otak kita puyeng, pikiran kita semrautan, hidup nggak jelas, berantem terus. Begitu juga ketika negara Republik Indonesia 1000 tahun sekarang ini membuat undang-undang larangan berjudi, Nabi Muhammad udah membuat 1400 tahun yang lewat. Mengatakan undi nasib itu dilarang. Nah, begitu juga minuman, khamar, mabuk-mabukan. Apa hasil yang didapat dari mabuk-mabukan? Jalan belok-belok, bawa motor kayak ular, salah masuk kamar, mau masuk kamar istri, masuk di kamar mertua, karena nengok agak mengkilat sedikit langsung panjat, gara-gara mabuk. Jadi haram, kata Rasulullah. Haram. Akhirnya apa? Dipakai oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Tidak boleh dilegalkan mabuk-mabukan. Jelas. Contoh yang kedua, larangan bercerai di Kristen, tidak boleh bercerai. Nah, ini aku ceritakan sedikit. Kalau di Kristen nggak boleh bercerai. Walaupun berantem, walaupun pukul-pukulan sama suami, perpisahan adalah maut. Nah, kalau udah berantem dia suami istri, dipotong tangannya sama suaminya, nggak boleh bercerai. Dipotong kakinya, nggak boleh bercerai. Dipotong dua-duanya, nggak boleh bercerai. Tangannya udah habis dua-duanya, kakinya nggak ada lagi dipotong, nggak boleh bercerai. Datang dia ke gereja, Pak Pendeta, ini tanganku udah nggak ada, kakiku juga udah nggak ada, dipukul sama suamiku, macam mana? Pendetanya bilang kayak gini, perpisahan adalah maut. Akhirnya pulang perempuan ini, diambilnya tali, bundir dia. Pasti bertanya kan, siapa yang nolongkan? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Yang nolong pendeta tadi. Di dalam Islam diberikan kemudahan. Ketika perempuan menjumpai pasangannya yang tidak sejalan, yang tidak bisa membuat bahagia, perempuan ini diizinkan mencari pasangan yang lebih layak buat dia. Boleh. Ini dipakai. Bahkan umat Kristen pun memakai ajaran ini. Banyak pengacara-pengacara Kristen membuka konsultan cerai. Gaya Kristen aja nggak boleh cerai, tapi berzinong semua. Tengok apologet Kristen. Si Lina Wijaya ketahuan cemewewan. Si Agatha ketahuan cemewewan. Berzinong. Amin ketahuan buntingin orang. Si Elia ketahuan HIV AIDS. Kiamat juga begitu. Ferguson juga begitu. Si Metraton juga ketahuan mencabuli orang kabur ke luar negeri. Ini kenapa? Karena nggak boleh bercerai tadi. Nggak boleh poligami. Sementara otak mereka ke sana. Tetapi di dalam Islam diberikan. Boleh nambah istri. Tapi dengan ketentuan yang berlaku. Berlaku adil, bukan sembarang-sembarang adil. Menjaga perasaan itu juga adil. Kalau istri tidak terima satu berlebih di sini ini terlalu sayang, itu nggak bisa juga. Tapi banyak orang Islam yang tidak memahami makna dari poligami itu, gitu loh Sandi. Makanya belajarlah kamu tentang Islam. Iya. Ini kalau dilihat, ini menurut saya ya, gimana pun Oden itu untuk berdebat seperti gini, yakin aku nggak akan ada kemenangan. Yang membuat mereka cuma satu untuk jadi menang, diam terus nggak mau berdebat. Itu aja kuncinya. Kalau cuma berdebat mau cari kemenangan, untuk menang pun nggak akan ada. Karena mereka itu melawan Bible sendiri.
lain yang diucap, lain yang tertulis. Jadi Betul. maka sampai kapanpun nggak akan menang kecuali berdiam diri, nggak mau berdebat lintas seperti gini, itu baru mereka menang. Itu aja kuncinya. Karena mau berdebat seperti ini mencari kebenaran nggak ada, nanti Bibelnya itu yang melawan sendiri gimana gitu. Kecuali kau nggak belajar. Kalau kau mau belajar itu memang kau nggak akan menang itu. Ya itu aja kuncinya, berdiam diri aja. Iya. Gitu aja Sandi ya. Kamu yang penting belajar terus belajar. Kamu umurmu masih muda ya. Aku pun mau rungkat ini. Ada yang suruh datang ke komalnya. Yang penting kamu tetap ya, kita doakan ya teman-teman ya. Semoga Sandi mendapatkan hidayah. Semoga Sandi belajar dan Sandi menemukan bahwa di Islam lah agama yang sebenarnya ya. Iya Bang Pangeran ya, aku lagi bilang aja lagi live ya. Semoga Sandi menemukan kebenaran. Semoga Sandi menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Belajar ya, belajar. Tapi itu udah ada pasti di Islam semuanya Sandi. Apa yang kamu cari ada di Islam. Ya, apa yang kamu cari semuanya, tuntunan hidup ya, tuntunan hidup semuanya ada di Islam. Kamu tidak perlu ragu lagi. Oke? Semangat belajar ya Sandi ya. Iya, aku kalau belajar kayak gitu memang gampang aja gitu. Cuman satu aja dalam Islam itu yang kutanya gitu. Kan biasanya kalau mereka itu sadat kan ya pasti itu doa itu kan tiada Tuhan selain Allah gitu. Mereka kan nggak percaya Tuhan selain Allah gitu. Kenapa Tuhan itu dipercaya gitu? Maksudnya? Ya desain gini ya. Tiada Tuhan selain Allah, memang tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Iya, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa Tuhan itu selalu disebut gitu? Seharusnya langsung ke Allah aja gitu. Kenapa Tuhan itu disebut? Kalau memang Tuhan itu nggak ada gitu. Ya itu aja saya pertanyakan gitu. Kenapa disebut nama Tuhan gitu? Tuhan itu adalah gelar. Ya, gini ya, ketika kita bilang di Indonesia ini tidak ada presiden selain Prabowo. Allah adalah nama. Bismillah dengan nama Allah. Inani anallah. Paham gak? Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Paham gak? Allah bukan gelar. Di Islam Allah bukan gelar. Di Kristen Allah itu gelar. Nah di Islam Allah itu nama. Sesuai di banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jelas kalau di Islam tidak ada kebingungan. Kalau seandainya kebingungan di sana tidak ada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, ya kami yang duluan bingung. Tuhan nggak ada, kok ada Allah. Nah, itu Allah adalah nama. Contohnya kayak seperti tadi, tidak ada presiden selain Prabowo, nggak ada. Satu aja presiden Indonesia. Ya, cuman itu aja yang ku nanya. Karena di situ itulah pertanyaan saya. Karena biasa orang berdoa itu kan bukan cuman Islam atau Kristen. Kok kadang kalau mereka berdoa ya Tuhan itu kok bisa menyebut itu gitu, seharusnya nggak boleh gitu. Kenapa disebut gitu karena di situ kan yang disembahkan itu satu-satunya cuma Allah gitu. Kok kadang yang lain itu ya Tuhan, kok Muslim pun kok gitu berdoanya. Muslim ya Allah ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Nggak ada ya Tuhan Allah. Nggak ada. Tapi oke. Dia tiap lagu itu kenapa menyebut nama Tuhan gitu? Lagu itu Tuhan itu merujuk ke gelar. Ya. Jadi gelar ini termasuk penyanjungan jabatan tertinggi gitu loh. Ya, jadi nggak mungkin jadi kita nggak tahu ini yang dipanggil Allah ini siapa. Kalau nggak tahu kita gelarnya. Jadi Allah siapa? Malaikat kah?
Atau Ya, siapa? itulah disitulah pertanyaan saya. Makanya diberi ada gelar pemilik nama tadi. Pemilik nama adalah Allah. Gelarnya apa? Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu, nanti kita bisa salah kaprah. Allah ini siapa? Dipermudah. Oke, biar singkat. Berarti Tuhan itu namanya Allah gitu. Ya. Tepat kan? Bismillah, dengan nama Allah. Inani anallah. Gitu loh. Jadi Kristen kan Allah itu kan gelar. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, betul? Ya. Tapi Kalau makanya ya, Allah di Kristen itu nggak ada dasarnya. Harusnya Kristen itu memanggilnya bahasa aslinya Theos, bukan Allah. Seram itu. Allah kalau bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Ya. Gitu loh, Sandi. Oke, tapi tadi katanya Bu Mika katanya tadi Al-Quran itu langsung dari Allah. Apa benar? Betul. Ya, oke. Ini pertanyaan saya ya. Ini semoga bisa dijawab. Ini ya, aku jelaskan sedikit ya Sandi ya. Oke. Bukti Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Belum ada satu manusia pun yang bisa membuat seperti semisal dengan Al-Quran ini. Ini satu. Belum ada satupun manusia yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Yang kedua, ada di sana alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui apa makna dari alif lam mim ini. Kalau ini karangan Nabi Muhammad, maka alif lam mim pun kami akan tahu maksudnya apa. Pasti kami tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Alif lam mim, alif lam ra, hanya Allah yang tahu makna dari ini seperti materai. Ini seperti legalitas, pemiliknya adalah Allah. Gak ada. Kalau seandainya Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, ya, semua yang di dalam itu kami paham. Oh, ini alif daripada dibuat oleh Nabi Muhammad, alif lam mim. Nanti kalau aku buat ini Oke. artinya bingung orang. Makanya ada alif lam mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Ini legalitasnya. Dan yang kedua, tidak ada perubahan-perubahan setiap dari 1400 tahun sampai sekarang. Gampang dihafal. Bahasa Indonesia, Bible bahasa Indonesia, gak ada yang hafal satu perikop. Yakinlah. Oke. Ini pertanyaan saya. Gitu. Kirim Toro. Ya. Pertanyaan saya di sini apa ya? Bentar ya, aku ada masuk telepon ini. Oke, di sini saya bertanya tentang ini ya. Iya. Tadi kan bilang Allah itu cuma nama, Tuhan itu gelar. Jadi berarti nama itu kan berarti dia nggak ada gitu. Cuman